Saya punya pengalaman dakwah, dan kalau ingat daurah, saya ingat pembubaran dakwah. Ya, saya ulangi, kalau ingat daurah, saya ingat pembubaran dakwah, karena pernah terjadi, saya lupa tahun berapa, yang jelas waktu itu saya mengikuti daurah yang diselenggarakan oleh Syekh Ali bin Abi Thalib, dan begitu saya pulang dari daurah, besoknya ngisi kajian, dan ternyata kajian saya dibubarkan. Dan pada waktu itu saya datang ke tempat tersebut, dan tempat itu sudah dipenuhi oleh 3 pasukan. Yang pertama Banser, yang kedua Densus 99, bukan 88 ya, tapi Densus 99 ya, anti Wahabi itu. Dan yang ketiganya adalah kelompok genjringan. Jadi mereka sudah siap, kalau saya innalhamdulillah, maka genjringnya langsung ditabuh begitu. Dan ketika itu saya masih ingat betul kenangan ini, karena kejadian ini adalah kejadian pasca salah seorang dai kita berdebat melawan tokoh mereka di kota Cirebon. Kemudian setelah itu dai yang sempat berdebat ini melakukan tablik akbar ketika posisi saya sedang berada di tempat daurah, dan memberikan provokasi. Dan ketika saya kembali mengisi kajian, maka mereka sudah menguasai lokasi. Dan akhirnya ketika itu saya sudah berusaha untuk meyakinkan kepada DKM untuk diizinkan saya berbicara, karena waktu itu saya yakin bahwa kalau saya berbicara, insya Allah sepertinya tidak seperti yang dikhawatirkan. Tapi DKM-nya orang luar, sehingga dia bilang saya tidak akan bisa untuk menahan kekhawatiran ini, Ustaz. Akhirnya diamankanlah oleh pihak DKM agar saya pergi meninggalkan tempat itu. Ini salah satu contoh bahwa ternyata walaupun kita sudah berusaha untuk aman, akhirnya tidak aman juga. Itu menunjukkan bahwa nikmat aman itu sangat penting sekali. Ya, nikmat aman sangat penting sekali. Namun karena memang musuh-musuh dakwah ini luar biasa, ya, sehingga akhirnya seperti tadi. Ini sebagai contoh ya. Yang keduanya, bahwa ketika kita melakukan dakwah, kenapa penting yakni adanya atau menjaga keamanan dalam dakwah? Maka di tahun 2004, setelah saya menyatakan diri keluar dari salah satu ormas yang memang saya harus keluar, karena saya sudah cukup bersabar setelah mengenal dakwah salafiyah di tahun 96 akhir. Dan kemudian ketika itu saya berusaha bagaimana mengamankan dakwah ini di tahun 2004, maka saya mendaftarkan diri ke notaris, membuat sebuah yayasan, dan waktu itu nampaknya belum diwajibkan untuk Kemenkumham. Jadi kita masih bisa bayar cuma 300.000. Dan ketika itu kemudian dengan mengantongi ya satu bundel dari notaris, saya mengawali dakwah dengan terbuka, dengan tanpa payung yang lain kecuali hanya dengan yayasan yang memang waktu itu belum berjalan tapi kita kantongi itu. Tahun 2004 saya mendaftarkan diri. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Tahun 2004 saya mendaftarkan diri untuk apa? Untuk membuat yayasan. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Waktu itu sedang isu rame tentang Jamaah Islamiyah dan
Ahmadiyah waktu itu tahun 2006. Dan ayolah asatidzah azzakum, bahwa ketika itu sebenarnya dakwah saya tidak kemana-mana, tidak, maksudnya tidak seperti orang lain, cuma di rumah aja, di rumah, di depan rumah, biar terbuka. Saya mengajar mereka-mereka yang sudah kembali ya, ke dalam sunnah ini, mereka yang kembali ke dakwah salaf ini. Saya mengajar di depan rumah, di emper rumah, karena di masjid sudah tidak boleh, ya di rumah, di empernya.